Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sekalian, insyaallah pada hari ini kita kembali melanjut kajian kita mengenai satu aplikasi fenomenal, yaitu aplikasi VTube. Apa sih hukum VTube itu sebenarnya? Pada video sebelumnya kita pernah berbincang-bincang mengenai hukum VTube itu. Apakah VTube itu halal ataukah VTube itu sebuah aplikasi yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda melihat video saya ataupun ketika wawancara di video sebelumnya, pernah saya sampaikan bahwasanya VTube ini adalah hukum asalnya adalah mubah dan dikaitkan yaitu dalam hukum al-ijarah, sewa menyewa. Baik, pada kali ini insyaallah saya akan membahas yaitu mengenai hukum al-ijarah itu sendiri. Apakah VTube itu termasuk ke dalam hukum al-ijarah atau tidak? Kan satu lagi saya akan membahas yaitu mengenai hukum al-ja'alah. Apa itu ja'alah? Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan bahas mengenai hukum al-ijarah dan hukum al-ja'alah. Di sini kita akan membahas yaitu satu kitab, yaitu kitab Mughni Muhtaj dalam pembahasan fiqih Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini, jilid yang ketiga di halaman 387 ya, di halaman 387 mengenai kitabul ijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabul ijarah, kitab yang membahas mengenai al-ijarah. Apa itu ijarah? Al-ijarah lughatan hiya ismun lil ujrah. Ijarah secara bahasa artinya adalah nama bagi upah. Ujrah itu adalah upah. Wa syara'an, sedangkan berdasarkan istilah syara', al-ijarah itu adalah aqdun ala manfa'atin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Dalam syara' al-ijarah itu artinya satu akad atas satu manfaat yang dimaksud dan diketahui. Ala manfaatin maqsudatin ma'lumah, yang dapat dilaksanakan, qabilatun lil badli, dapat dilaksanakan, wal ibahah, dan pelaksananya itu adalah dia hukumnya mubah, bi'awadin ma'lum, dengan satu ganjaran yang diketahui. Jadi dalam syarak itu, saya ulangi bahwasanya ijarah itu adalah satu akad atas manfaat yang dimaksud, ya, satu manfaat yang dimaksud, yang diketahui, tidak majhul, tidak yang tidak diketahui, dan kemudian dia dapat juga dilaksanakan. Ya, yang terkeluar daripadanya itu kalau tidak dapat dilaksanakan. Wal ibahah, dan juga hukumnya mubah, tak boleh melakukan suatu ijarah dalam hal yang haram. Dan kemudian apa ganjarannya? Bi'awadin ma'lum, dengan ganjaran atau balasan yang diketahui. Nah, itulah yang namanya adalah al-ijarah. Nah, apakah dalil dari al-ijarah itu sendiri?
Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Nah, ini hukumnya yaitu jikalau engkau dan kalian arda'na lakum menyusukan bagi anak-anak kalian, fa'atuhunna maka berikan kepada istri-istri kalian itu ujurahun, yaitu ujur ataupun gajinya. Nah, ini hukum seorang suami yang telah menceraikan istrinya, kemudian dia memiliki anak, dan anaknya itu adalah merupakan tanggungan dari si suami tersebut. Maka ketika istri yang telah ditalaknya tadi menyusukan anaknya, si suami dia memberikan upah susuan kepada si istrinya tadi. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Al-Quran di dalam surah Talaq ini. Ya, jadi situlah yang namanya ujurah. Dalam ujurah itu yaitu si suami sebagai si penyewa, si istri yang disewakan, si mujir, si suami sebagai mustajir, kemudian disewakan itu adalah susuannya, begitu menyusukan kepada anaknya tadi. Kemudian dalam hadis khabar sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta al-hujjam ujratahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berhijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Yaitu mengeluarkan darah kotor dari badannya. Ya, jadi hijamah itu adalah sunnah Rasulullah SAW untuk mengeluarkan penyakit. Rasulullah SAW pernah dia dan beliau berbekam, wa'a'ta dan memberikan al-hijam itu atau pembekam, orang yang membekam Rasulullah itu ujuratahu, upahnya. Jadi ketika Nabi meminta orang untuk membekam beliau, maka Nabi memberikan upah kepada orang tersebut karena dia telah membekam Nabi Muhammad SAW. Dan dalam khabar Bukhari juga, dalam hadis Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam was-siddiq istajara rajulan min bani ad-dail yuqalu lahu Abdullah bin al-Urayqit. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berdua ingin melaksanakan hijrah. Selepas seluruh sahabat-sahabat semua telah hijrah ke Madinah, tinggallah Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua ingin hijrah ke Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW menyewa satu orang. Sebagai apa? Sebagai penunjuk jalan. Ya, sebagai penunjuk jalan, ya, di jalan menuju ke kota Madinah. Menyewa siapa? Seorang yang bernama Abdullah bin al-Urayqit. Jadi Nabi Muhammad SAW memberi upah kepada Abdullah bin Urayqit untuk menunjukkan jalan bagi Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq supaya sampai selamat ke kota Madinah Al-Munawwarah itu. Nah, inilah hadis-hadis yang berkaitan mengenai al-ijarah tadi. Maka dari sini bahwasanya al-ijarah itu adalah suatu hal yang mubah, suatu hal yang diperbolehkan, yaitu dalam hal sewa menyewa. Baik, selanjutnya di sini apa rukun dari al-ijarah tadi? Ya, syarat dan rukun al-ijarah. Nah, di sini disebutkan oleh musannif yaitu Imam Khatib Asy-Syarbaini, wa syaratuhuma, dan syarat keduanya, ya, syarat keduanya itu siapa? Al-mu'jir wal musta'jir, yang disewa dan penyewa. Yaitu kaba'i wa mushtari, seperti seorang penjual dan juga seorang pembeli. Ya, maka rukunnya itu arkanuha arba'ah. Rukun dari al-ijarah itu ada 4. Yaitu apa? Aqidan, 2 orang yang berakad. Siapa 2 orang yang berakad? Yaitu seorang mu'jir wal musta'jir, yang disewa dan si penyewa.
Jadi kalau tak ada si penyewa dan yang disewa, maka tidak akan bisa masuk ke dalam hukum al-ijarah. Ya. Itu yang dua rukunnya. Yang ketiga, wasirah. Siratnya, saya sewa kamu ya, saya terima. Nah, itu sirat, ya, siratnya. Nah, lafaz daripada ujrah itu tadi. Yang keempat, wa ujrah, dan upahnya. Ya, upahnya. Setelah dia kerjakan yang disewakan tadi, apa upah yang dia dapat? Nah, itu namanya ujrah. Maka ini empat. Ya, empat rukun dari al-ijarah tadi, yaitu yang pertama, dua orang yang berakad, yaitu yang menyewa dan disewa, siratnya, dan juga ujrahnya. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Ahnaf, dalam mazhab Imam Hanafi, tan'aqidu al-ijarah bilafzin wa bighairi lafzin. Dalam mazhab Imam Hanafi, bahwasanya al-ijarah itu dia bisa menjadi ijarah dan terakad dia dengan lafaz atau bighairi lafzin, atau tanpa lafaz. Bahwa kal mu'ata, dia seperti pemberian saja, ya, hebah, pemberian. Jadi tak perlu lafaz, kata Imam Hanafi. Itu dalam mazhab Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i dia wajib mesti ada lafaznya. Kemudian qalatil Malikiyah, dalam mazhab Imam Malik bagaimana pula? Qalatil Malikiyah 'anil ijarah, Imam Malik berkata, yaitu mengenai ijarah, amma arkanuha fahiya salasah. Dalam mazhab Maliki, rukun ijarah itu ada tiga. Yang pertama al-aqid, yaitu orang yang berakad. Orang yang berakad itu siapa? Yaitu al-mustajir dan mu'jir, orang yang sewa dan menyewa. Washimil mu'jir wal mustajir, ya, yaitu yang masuk di situ itu adalah si penyewa, yang disewa dan yang penyewanya. Wal ma'qud alaih, yang diakadkan itu apa? Pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Bahwa al-ajru, yaitu al-ajru wal manfa'ah, yaitu upahnya dan apa manfaatnya atau pekerjaannya. Wasirah, yang ketiga itu adalah siratnya, wahya al-lafzu, yaitu adalah lafaz. Jadi hampir sama dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia mesti ada as-sirah, ya, mesti ada lafaz. Walaupun Imam Malik tidak mesti dia katakan saya jual ya, saya beli ya, tidak perlu. Kalau dalam mazhab Imam Malik. Qalatul Hanabilah, dalam mazhab Imam Hambali, adil ijarah, dari tentang ijarah itu apa? Arkanuha ka arkanil bay'. Rukunnya sama seperti rukun jual beli. Nah, yaitu aqid wa ma'qud alaih wa sighah, yaitu orang yang berakad. Nah, orang yang berakad itu dua orang, yaitu al-mu'jir dan mustajir, si penyewa dan yang menyewakan, yang disewakan. Wa ma'qud alaih, apa yang diakadkan. Yang kedua, apa yang diakadkan. Wa sighah, dan juga lafaz. Ya, jadi kesimpulannya dalam ketiga pendapat mazhab ini, dari keempat mazhab ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali sama-sama mengatakan bahwasanya rukun sirah itu, walaupun mereka berkata tiga, dua, ya, akan tetapi semuanya berkesimpulan wajib ada al-aqid, yaitu yang berakad antara mu'jir dan mustajir, kemudian diakadkan, ya, yang diakadkan. Kemudian yaitu yang dikatakan berapa, ujrahnya berapa dan manfaatnya apa. Kemudian sirahnya ada lafaznya. Sedangkan Imam Al-Hanafi, dalam mazhab Imam Hanafi, dia tidak disyaratkan satu saja, yaitu lafaznya. Jadi tanpa ada lafaz pun al-ijarah itu sah. Baik, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita bahas mengenai al-ijarah. Nah, kita kembali ke dalam pembahasan kita, yaitu mengenai fitur itu apakah bisa masuk ke dalam al-ijarah. Nah, sebelum kita bahas, ya, sebelum kita bahas dan sebelum saya kaji ini, pertama sekali saya
harus mengetahui apa itu fitub bukan dari orang lain. Tetapi saya kaji sendiri, saya lihat sendiri, dan kemudian saya telaah berdasarkan hukum syariat. Ya. Karena dalam menghukumi sesuatu, jangan kita mendengar qala wa qila. Kata orang begini, kata orang begitu. Nah, itu belum tentu hal itu adalah benar. Apa yang disampaikan orang itu adalah benar. Karena belum tentu orang yang mendaftar di fitub itu, dia sendiri tahu tentang fitub. Ya. Karena orang yang diajak, misalnya nih, si A, dia sudah join di fitub. Dia mau mencari kawannya supaya join. Kamu nggak buka ke fitub? Apa itu fitub? Kamu nonton iklan, dibayar. Maulah. Nah, jadi hanya sekedar itu, nonton iklan, dibayar. Apa itu? Yang penting dia jalani aja. Setiap hari nonton iklan, masuk dia. Nonton iklan, masuk dia. Jadi, dia sendiri tidak tahu apa itu fitub. Ya. Perusahaan fitub itu apa? Kemudian tidak tahu sistem yang di dalam fitub itu. Maka, sebelum menghukumkan sesuatu, kita harus menelaah dan mengkaji dalam-dalam secara hukum syariatnya. Nah, di sini saya sendiri sudah melihat tentang fitub itu dan saya pelajari tentang fitub ini. Fitub itu apa? Mari sama-sama kita kaji di papan tulis. Baik, di sini kita akan bahas apa itu fitub. Ya, fitub. Nah, kalau tulisan saya jelek, ya biasa maklum saja lah ya. Fitub ini adalah dia merupakan perusahaan digital advertising, digital advertise, atau yang namanya social advertising, atau dalam bahasa Indonesianya aplikasi periklanan, iklan. Ya. Ini adalah merupakan aplikasi periklanan. Ketika kita masuk dan daftar, ya, daftar di fitub, apa syaratnya? Syarat daftar di fitub itu adalah satu, ya, kita mesti punya HP. Kedua, ini sebagai alatnya, yaitu kita mesti punya data atau paket data. Kalau nggak ada internet, bisa jalan. Yang ketiga, kita mesti punya nomor HP. Yang keempat, kita mesti punya, yaitu NIK atau KTP. Ini syarat daftar untuk menjadi member fitub. Nah, ketika kita daftar, ya, di fitub, kemudian apa tugas kita? Ya, ketika sudah mendaftar dan menjadi member fitub, tugasnya adalah yaitu nonton iklan. Tugasnya menonton iklan. Selama berapa banyak iklan yang kita tonton, yaitu 10 iklan satu hari. 10 iklan satu hari dengan jeda minimal 10 menit. Ya, minimal 10 menit. Kemudian iklannya itu berapa lama? Iklannya itu ada iklan banner, ya, sekitar 5 detik sampai mungkin kalau ada yang iklan video bisa jadi 15 detik. Nah, inilah gambaran pertama mengenai fitub. Kita daftar, kemudian tugasnya setiap hari menonton iklan, ya. Iklannya 10 iklan per hari, kemudian dengan jeda 10 menit, kemudian iklannya itu 5 detik sampai ke 15 detik. Baik, kita kembali ke hukum ijarah. Al-ijarah. Nah, ijarah ini apa tadi? Yaitu akad, satu akad, ya.
atas manfaat. Akad atas manfaat. Yang maksud, yang dimaksud, dan maklum, yang diketahui. Ya. Yang maklum, yang diketahui. Kemudian qabilatun lil badli, yang dapat dilaksanakan. Wal ibahah, dan dia hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Kemudian mendapatkan iwad atau upah ganti daripada pekerjaan tersebut. Baik, rukunnya itu adalah dia pertama al-ajir, al-mu'jir, maaf, itu al-mu'jir, kemudian al-mustajir, mustajir, al-mu'jir, al-mustajir, kemudian akad ataupun sigat dan ujur. Ya. Artinya di sini, ya, saya balik di sini. Yang disewa, disewa, kemudian penyewa, lafaznya, kemudian upahnya. Baik. Dalam hal ini, kalau kita lihat dari fitub itu sendiri, ya, fitub itu sendiri dia adalah perusahaan, ya, perusahaan yang menyewa ataupun orang, dia mencari orang-orang yang mau nonton iklan dia, maka dia sebagai al-mustajir. Al-mustajir ini adalah fitub. Kemudian al-mu'jir atau yang disewa itu siapa? Member dari fitub itu sendiri. Nah, sirah. Nah, kalau dalam digital kita tidak mungkin kita katakan saya terima, saya beli, tidak mungkin. Ya, hanya kita ketika kita daftar kemudian kita setuju. Anda setuju ini sekarang syaratnya setuju. Nah, itu dah dia sirahnya. Ya, ketika kita klik, ya, sama dalam perbankan kita klik dia, itulah sirahnya. Ya. Jadi dalam era digital sekarang dia bisa dengan mengklik itu tanda kita setuju. Ya, itulah dia pengganti daripada sirah tadi, yaitu setuju atau klik. Nah, ketika kita mendaftar, maka di situ ada persetujuan, ya, konfirmasi apakah kita setuju atau tidak setuju. Maka ketika kita konfirmasi, itu adalah dia sirah, ya, lafaz. Itu klik dan konfirmasi. Klik dan konfirmasi. Upahnya apa? Yang diberikan oleh fitub itu adalah viewpoint. Viewpoint. Viewpoint ini apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya. Yang jelas dia si fitub ini memberikan upah berupa VP, viewpoint. Ya. Apa ini viewpoint? Nanti akan kita bahas. Baik, dari segi ini, ya, dari segi ini, maka syarat yang pertama, tadi akad, ya, akad. Ini adalah fitub dia memiliki akad antara si member dan juga si perusahaan fitubnya. Apabila kita melanggar undang-undang atau aturan dari fitub, maka fitub berhak untuk memutuskan akad kita atau membanet si member tadi. Itulah yang terikat dengan akad. Yaitu atas apa? Manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya si fitub ini dapat apa? Ya, jadi manfaat itu antara kedua belah pihak. Antara si penyewa yang disewa dan juga penyewa. Apa yang didapat oleh yang si penyewa? Si penyewa dia mendatangkan orang yang beriklan kepada dia.
yaitu perusahaan, baik perusahaan, perorangan, ataupun UMKM, dan siapa saja yang mau beriklan, terserah. Ya, siapa saja yang mau beriklan, maka masuk ke Fitup, maka Fitup mendapatkan uang dari situ. Dan apabila dia di dalam digital, orang yang mendownload, ketika orang menonton itu dia juga sudah dapat bagian ataupun mendapatkan ujroh di situ, mendapatkan manfaat kepada si penyewa. Sedangkan yang disewa si member tadi, apa yang dia dapat? Maka Fitup memberikan fee point tadi. Fee point ini dia dari 0,3 VP ketika mendaftar, maka si perusahaan Fitup memberikan gratis pertama yang namanya 10 VP. 10 VP ini bukan berupa VP-nya, akan tetapi berupa paket iklan menonton, paket menonton selama 40 hari. Jika dia menonton selama 40 hari, maka dia perharinya, ya, per hari 0,3, maka dikali 40, maka dia dapat 12 VP. Inilah yang dia dapat. Yang disewa ataupun member. Ya. Akadnya tadi sudah jelas. Upahnya tadi sudah jelas. Kemudian yang disewa dan penyewa semua terpenuhi. Kemudian hukum dari Fitup itu sendiri apa? Dia perusahaan periklanan. Ya, dia perusahaan periklanan. Maka dalam kaidah fikih, ya, dalam kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Dasar dalam suatu pekerjaan, dalam setiap sesuatu yang berurusan dengan dunia, itu adalah al-ibahah. Hukumnya mubah. Malam yadul dalil ala tahrim. Selama tidak ada dalil syarak yang mengharamkannya. Ya, jadi hukum asal sesuatu perbuatan, sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, itu adalah hukumnya mubah, boleh. Ya, jadi hukum asal daripada Fitup itu adalah mubah, ya, boleh ataupun halal. Ya, jadi dasarnya adalah halal, yang kerjanya itu adalah halal, kecuali yang ditonton itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah, seperti orang yang menontonkan aurat. Nah, itu adalah suatu perbuatan yang haram, maka kita tidak mesti menyaring. Nah, jangan kita lihat itu sesuatu yang diharamkan Allah atau orang yang mempertontonkan auratnya. Ya, jadi selama itu mubah, maka dia masuk ke dalam bab ijarah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.